dikatakan bahwa lebih mudah nantinya, ternyata tidak hanya sampai situ ya. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa sebenarnya saluran pencernaan adalah pusat dari imun tubuh kita ya. Ketika saluran pencernaan ini diserang oleh virus atau diserang oleh jamur atau bakteri, daya tahan tubuh kita akan menurun. Nah, fungsi dari buah-buahan ini ya, manfaat dari buah-buahan ini ketika kita konsumsi, dia akan melapisi dari saluran pencernaan. Berdasarkan beberapa penelitian, memang sudah dikatakan bahwa vitamin B1 atau B6 itu bisa membantu untuk meningkatkan nafsu makan. Kemudian juga membantu untuk memproduksi sel darah merah. Nah, ketika sel darah merah ini bisa meningkat atau ada cukup di dalam tubuh kita tidak akan menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Nah, ketika salah satu beberapa gejala dari anemia itu pertama lemah, letih, lesu, lelah, lunglai ya. Nah, kalau ini terjadi berasal dari buah ya, salah satunya juga bisa membuat bahagia ya, karena bisa buah-buahan ini atau vitamin dan mineral yang ada pada buah-buahan bisa menekan yang namanya hormon kortisol sehingga dia akan meningkat hormon endorfin atau hormon yang namanya untuk kebahagiaan. Kemudian vitamin B1 dan B6 ini juga sangat baik untuk kita semua ya, dalam mencegah terjadinya pikun. Nah, ini mungkin yang bisa tambahan informasi yang bisa saya sampaikan. Kemudian salah satu lagi manfaatnya yaitu menghemat uang belanja ya. Lokal yang mungkin bisa dijangkau, mungkin kita bisa menghemat uang belanja sehingga tadi bisa diprioritaskan kebutuhannya ke kebutuhan yang lain. Oke, next slide. Oke, selanjutnya mungkin rekan saya Kak Ani yang akan menjelaskan mengenai apa sih manfaat dari buah-buahan itu sendiri, kemudian berapa banyak sih yang bisa dikonsumsi dan kenapa sih akhirnya tadi bisa menjadikan kita bisa melawan COVID-19 ini. Silakan Kak Ani. Oke, terima kasih Kak Ocha. Suara saya terdengar? Dengar. Bentar ya, telepnya agak lama. Itu tadi Ocha tadi. Ocanya iya. Oke. Nah, tadi udah dijelaskan begitu banyak manfaat dari buah-buahan. Vitamin D ada ya? Ya, ini kita fokus ke vitamin. Nah, ini kenapa? Karena memang Bapak Ibu kemarin pasti kantor ya, terdengar vitamin lagi naik pamor nih, gitu. Sampai ada yang berburu suplemen segala macam. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Apa sih vitamin-vitamin yang berperan gitu di dalam menjaga imunitas tubuh kita? Kenapa vitamin di buah? Karena memang kita tahu bahwa buah dan sayuran itu memang menjadi sumber daripada zat gizi mikro yaitu vitamin dan mineral. Tapi kita akan fokuskan dulu ke vitamin karena ini kita mau bahas tentang bagaimana melawan infeksi seperti itu. Nah, kita mulai dari vitamin A. Gitu. Vitamin A Bapak Ibu berperan membantu sistem kekebalan tubuh dan sebagai pelindung dari berbagai infeksi dengan menjaga permukaan kulit dan jaringan mukosa agar tetap sehat. Kalau kita tahu vitamin A akan membantu menjadi kesehatan kulit. Kenapa ini penting? Karena sebagai pelindung pertama kali dalam tubuh kita pasti kulit. Ya kan? Kalau misalkan kulit luka atau seperti apa akan lebih mudah masuk infeksi itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa COVID penyebaran lewat mana nih? Kenapa kok kita selalu disuruh pakai masker gitu kan? Karena kan memang melalui sistem pencernaan jaringan mukosa ini ada di rongga hidung ini, di kulit rongga hidung sama di rongga mulut. Jadi memang harus benar-benar kita jaga kesehatan di kulit kita, termasuk di jaringan mukosa tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari vitamin B1 dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Ocha bahwa vitamin ini kan membantu memberikan rasa bahagia. Dengan adanya rasa bahagia, itu pertahanan tubuh kita akan lebih bagus. Beda nih kalau misalnya kita merasa lebih ketika kita memang kondisinya sedang stres, nah itu juga bisa berpengaruh ada penurunan imunitas tubuh gitu. Jadi kenapa akhirnya kita harus membuat diri kita menjadi lebih senang, lebih bahagia. Selain itu juga vitamin B biasanya memang membantu untuk menjaga sistem syaraf tubuh kita tetap baik. Nah ini juga berperan menjaga fungsi organ tubuh. Jadi
kolaborasi lah dalam tubuh kita ini, semua zat gizi sama fungsi kerja tubuh kita pun semua harus bekerja sama dengan baik. Nah, ini yang paling rame nih, yang naik pamor paling tinggi, vitamin C. Nah, kemarin kan rame ya, banyak-banyak ada yang sampai ngejar konsumsi suplemen misalnya. Padahal sebenarnya dalam buah-buahan itu tinggi kandungan vitamin C yang kita sebenarnya bisa kok untuk memenuhi itu dari buah-buahan. Kenapa sih vitamin C ini bagus banget? Gitu kan? Karena vitamin C berperan membantu melindungi tubuh dari infeksi dengan cara merangsang pembentukan antibodi. Nah, kita tahu kan antibodi ini kan melawan infeksi serta meningkatkan kekebalan tubuh, juga sebagai antioksidan. Nah, antioksidan tadi sudah dibahas juga mampu menjadi barrier untuk kita supaya tidak terkena infeksi seperti itu. Atau kalau misalkan Bapak Ibu pernah dengar tentang radikal bebas, nah itu juga kan sangat ampuh nih untuk melawan radikal bebas agar tidak mengganggu kesehatan tubuh kita. Nah, yang terakhir ini ada vitamin E. Vitamin E itu memang menjadi antioksidan, menangkal radikal bebas dan meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi memang di semua vitamin ini fungsinya sama, ada satu fungsi yang sama, yaitu untuk menjaga kekebalan tubuh kita dan juga imunitas tubuh agar kita tetap fit. Jadi kalaupun misalnya ada infeksi-infeksi yang masuk pun tidak akan menjadi memperburuk kondisi tubuh kita, gitu. Kita tetap sehat dan infeksi yang masuk bisa kita lawan virus sebisa mati. Tujuannya seperti itu. Oke, nah dari sini tadi kan udah sempat dibahas tentang porsi-porsi makanan nih yang tadi kita tuntun. Kita bisa lihat kenapa sih dengan konsumsi buah pun sebenarnya sudah dapat memenuhi kebutuhan kita. Kita bahas pertama ada vitamin A. Oke, di vitamin A kita lihat ada apa aja, buah-buahannya banyak ya. Jadi kebutuhan per hari orang dewasa itu sebesar 600 retinol ya, retinol. Kemudian ada di buah ya. RE itu bahasa mudahnya apa ya? Retinol aja sebenarnya namanya, satuannya itu. Ya, dan Oke, nah di situ kita bisa lihat apa aja sih sumber-sumbernya. Di sini ada buah mangga, ada buah apel, pisang, markisa, pepaya, jeruk, semangka, alpukat, dan juga ada buah belimbing. Salah satu contohnya dari buah mangga misalnya. Jadi ini kita tampilkan satu ukuran satu porsi, atau kalau misalnya bahasa kita biasa bilang satu penuhan. Nah, jadi kan yang tadi disampaikan ada 2 sampai 3 porsi yang dikonsumsi. Nah, ini satu porsinya misalnya di buah mangga. Satu porsinya seberapa banyak sih? Seberapa besar sih? Gitu ya. Setengah kira-kira. Ukuran setengahnya itu sudah memenuhi kebutuhan, bahkan melebihi dari kebutuhan kita sehari. Itu satu contoh. Atau misalnya dari buah apel nih, ada buah apel malam nih yang hijau. Nah, ini tuh tinggi karena ada 672. Jadi ini sebenarnya udah satu buahnya aja, satu porsinya aja bisa memenuhi kebutuhan kita. Meskipun memang ketika di dalam tubuh mungkin daya serapnya tidak 100% bisa masuk ya, bisa biasanya sekitar 70 sampai 80%, tapi ini sangat membantu sekali gitu. Karena kan memang anjurannya tadi di 2 sampai 3 porsi. Begitupun juga dengan contoh-contoh buah yang lain, itu cukup tinggi kandungannya. Ini kita akan tampil, sebenarnya untuk semua buah-buahan hampir semuanya ada kandungan vitaminnya bermacam-macam. Tapi kita biasanya untuk saat ini kita tampilkan yang memang kira-kira lebih tinggi yang mana nih? Oke, kita lanjut. Ini dari contoh untuk vitamin A. Kemudian tadi vitamin B1 ada di buah apa aja sih? Ini ada buah naga, buah jeruk, ada belimbing juga. Nah, ini bisa kelihatan nih Bapak Ibu, bisa dilihat misalnya satu buah jeruk ini sudah memenuhi 0,2 gitu. Jadi kan kalau kita makan 3 lumayan banget nih gitu. Dan dari jenis makanan dari tadi yang tumpeng sudah dijelaskan, dengan kombinasi makanan gizi seimbang yang lain tadi dari zat gizi yang sebenarnya bisa dikonsumsi, kemudian sayur yang dikonsumsi, protein dikonsumsi, ini menjadi kerjasama yang baik dari semua makanan akan memenuhi juga di vitaminnya. Itu bagus.
Oke, kita lanjut. Ada vitamin B6. Nah, ini vitamin B6 kebutuhan per orang per harinya 1,3 sampai 1,7 mg. Bisa ditemukan di buah apa aja, macam ada di buah alpukat, buah pisang, buah belimbing, apel merah, sama ada di buah anggur. Ini juga sebenarnya dengan pemenuhan tadi 2-3 porsi buah dalam satu harinya ini sangat bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan. Oke, kita lanjut. Nih, vitamin C. Nah, nih kebutuhannya berapa sih sehari? 75 sampai 90 mg per orang per hari. Nggak besar kan ya Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya kemarin nih sempat ada yang wah mau jor-joran konsumsi suplemen misalnya gitu kan. Suplemen biasanya dosisnya di 500 sampai 1000. Banyak sekali sebenarnya kelebihannya akan terjual. Karena sebenarnya kebutuhan kita hanya di 75 sampai 90 mg. Nah, bisa kita lihat contoh aja dari buah nih. Di sini kan ada buah jambu merah, jambu biji merah, ada pepaya, ada kiwi, ada jeruk, stroberi, alpukat, apel merah, sama ada di buah pir. Kita lihat nih yang megang ranking pertama ada di buah jambu biji yang merah. Satu buah atau hitungan satu porsi ini kita makan itu sudah memenuhi bahkan 184 mg vitamin C. Jadi surplusnya udah lumayan banyak nih Bapak Ibu. Kan jadi dengan satu buah aja udah bisa memenuhi itu untuk buah jambu seperti itu. Nah, kalau misalnya konsumsinya bisa memenuhi dari yang anjuran, nah ini kan bisa akan maintenance tubuh kita ini kebutuhan vitaminnya pasti akan dijaga. Yang selanjutnya, yang terakhir ada vitamin E tadi yang sudah disinggung juga. Kebutuhan perharinya ada 15 sampai 20 mg per orang per hari. Bisa ditemukan di buah apa aja? Ada di buah alpukat, apel, pepaya, pir, jambu air, dan juga di buah pisang. Yang megang ranking memang di buah alpukat ya, karena vitamin E biasanya itu sumbernya ada di minyak-minyak gitu. Tapi minyaknya minyak-minyak yang baik ya, karena kalau kita bahas soal buah alpukat ini, alpukat masuk dalam golongan sumber lemak baik gitu. Jadi mungkin agak beda sama buah-buahan yang lain. Ketika buah-buahan yang lain didominasi oleh sumber karbo, Bapak Ibu tahu kan ya kalau misalnya buah ini mengandung gula sebenarnya. Lemaknya. Ada itu alpukat. Jadi biasanya memang vitamin E ini di sumber-sumber lemak gitu. Salah satu kalau dari buah-buahan ada di alpukat. Kalau untuk sumber yang lain mungkin bisa seperti minyak zaitun atau almond yang biasanya kandungannya lebih tinggi gitu. Nah, dengan mengkonsumsi buah-buahan sesuai anjuran tadi, itu kita bisa lihat sebenarnya sudah memenuhi nih kebutuhan sehari kita. Jadi pada dasarnya dengan kita nih mumpung lagi ada memperingati Hari Buah Sedunia, jadi kita mulai lebih ngejar ketertinggalan kita nih yang tadinya cuma 5 dari 100 orang, ternyata kebutuhan konsumsi buahnya tidak sesuai dengan anjuran gitu. Nah, ini kita udah tahu manfaatnya besar sekali, tadi sudah dijabarkan dengan sangat jelas. Kemudian khusus untuk melawan COVID ini ada dari vitamin. Nah, ini kan udah kelihatan ya sangat besar manfaatnya untuk tubuh kita. Nah, ini yuk kita makan buah sesuai dengan anjuran, memenuhi kebutuhan kita dari sehari gitu. Tapi mungkin kalau untuk catatan, karena kita bicara soal buah, bagi yang mungkin Bapak Ibu ada kondisi diabetes ya, yang harus menjaga asupan gulanya, itu ada memang perhitungan tersendiri atau memang seperti pemilihan buah-buahan yang sekiranya tidak terlalu padat kalorinya, tidak terlalu tinggi kandungan gulanya, seperti itu. Kayak misalnya tadi ada contoh mungkin ada buah pisang atau buah semangka, nah itu mungkin harus diatur lagi bahwa frekuensi konsumsinya ada buah-buahan yang mungkin bisa setiap hari kita konsumsi, ada pemilihan buah-buahan yang mungkin harus ada jeda atau ada frekuensi yang mungkin dibuat lebih jarang dalam konsumsinya. Gitu. Kalau itu memang agak lebih personal ya untuk pengaturan konsumsi buah-buahannya, tapi secara umum
buah apapun baik, warna-warni tadi yang sudah dijelaskan dari Kak Ocha, ada warna merah, hijau, orange, ada biru, ungu, biru nggak ada ya, ungu gitu kan, ada warna putih, macam-macam warna ini menjadi clue kita bahwa yang warna-warni ini antioksidannya bagus banget untuk mencegah daripada kita terinfeksi gitu untuk virus apapun sebenarnya, tapi mungkin kita bisa yang sekarang ini kita harus lawan virus COVID. Gitu. Mungkin kira-kira, satu lagi ada serat. Oke, nah serat ada dibahas menjaga sistem pencernaan tubuh kita. Gitu. Nah biasanya memang karena konsumsi buahnya kurang, seratnya juga jadi kurang nih asupannya gitu. Padahal kebutuhannya berapa sih? 20 sampai 35 gram per orang per hari. Gitu. Semua buah ada seratnya, semua sayur ada seratnya. Nah ini kita tampilkan yang rankingnya tinggi nih kandungan serat-seratnya. Di sini ada sir, ada apel, tadi ada jeruk merah, ada jeruk, ada alpukat, kiwi, dan ada papaya. Kita bisa lihat rata-rata sama. Ini kandungannya dalam satu porsinya gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah misalnya nih contoh udah misalnya makan apel, terus satu hari kita bisa makan sesuai anjuran 2-3 porsi, itu udah lumayan banget memenuhi hampir setengahnya ya dari kebutuhan kita sehari-hari. Tinggal bisa tambah dari makanan lain gitu karena makanan lain itu juga nah di sini kan tadi juga udah dijelaskan ya di negara tropis kayak Indonesia ini kan sebenarnya buah itu banyak banget pilihannya, kita wajib bersyukur kalau menurut saya ya, karena dimudahkan buah-buah tropis dan di beberapa buah kan harganya tidak terlalu mahal gitu ya, jadi kita bisa beli dan mengkonsumsi buah setiap hari. Gampang tuh mau makan sayuran kayak tukang buah Oke, ya kira-kira itu yang bisa disampaikan. Ini super sekali penjelasannya Kak. Ya, kalau saya ini ada di sesi tanya jawab saya juga baru dengan ini ya dari materi pemaparan seminar Hari Buah Sedunia oleh Diakes. Kalau yang vitamin C itu ternyata gampang ya. Kayak misalkan habis makan gitu kita lagi nyantai di depan ada tukang rujak lewat gitu, kita bisa beli jeruknya aja atau beli payahnya aja itu kan. Nggak mesti heboh beli suplemen atau suntik kayak gitu. Untuk berikutnya nih, wah kalau ngomongin buah nih membawanya segar-segar ya. Udah banyak nih peserta kita yang udah pada nanya. Langsung aja kita masuk sesi tanya jawab ya kami sama Kak Rosa. Dari pertanyaan pertama nih yang masuk pertama banget nih, dari Pak Hadi itu penuh. Mohon penjelasan apakah buah yang dimasak bisa menghilangkan manfaat atau vitamin atau mineral dari buah tersebut. Pak Dar bisa tanya kan? Sambil Bisa nanya. buat pola. Mohon penjelasannya Ani atau Kak Rosa. Oke. Terima kasih Pak Hadi Supeno atas pertanyaannya, apakah buah yang dimasak bisa menghilangkan manfaat vitamin dan mineral. Memang gini Pak, buah yang segar paling tidak itu bisa dikonsumsi atau diserap kurang lebih 70 sampai dengan 80%-nya. Nah, jika buah itu memang dimasak karena proses pemanasan. Jadi ada buah-buahan yang contohnya vitamin C ya, itu sangat rentan terhadap proses pemanasan, sehingga ketika ada proses pemanasan biasanya zat gizinya atau vitamin C-nya ini berkurang, sehingga memang proses pemasakan sedikit menghilangkan dari manfaat dari si vitamin dan mineral ini. Jadi memang sebaiknya karena buah-buahan itu tadi mudah untuk dikonsumsi secara langsung, ada baiknya memang dikonsumsi secara buah potong, atau mungkin kalau untuk kesulitan mungkin bukan di jus ya, tapi posisinya jus yang slow juicer ya, yang rendah gitu, supaya tidak menghilangkan dari manfaat vitamin dan mineral ini. Mungkin ada tambahan dari Mbak Ani? Iya, sebenarnya udah dijelaskan ya, memang pasti ada manfaat dari buah itu sendiri yang berkurang. Tapi mungkin kalau misalnya Bapak tetap pengen misalnya konsumsi pisang rebus misalnya,
kita bisa mengakali biasanya itu dengan teknik masaknya sebentar gitu. Jadi kalau misalnya mau direbus atau dikukus, didihkan dulu airnya baru ditaruh pisangnya ya Pak ya. Jadi ketika kita masak seperti itu ditaruh dan jangan usah lama-lama, kan yang penting maunya memang sekedar dapat empuknya misalnya kan. Jadi nggak usah lama-lama, biasanya sih rentang waktunya mungkin sekitar 5 menit sampai 10 menit. Nah, paling lama sekali 10 menit, itu pun juga untuk kuning mungkin pisangnya lebih besar atau lebih keras ya. Jadi kalau misalnya itu ingin seperti itu untuk mengakali jangan sampai terlalu banyak manfaatnya yang hilang. Tapi kalau misalnya sudah bisa mengkonsumsi dengan buah yang tidak perlu ada proses pengemasannya, maka pasti manfaatnya akan lebih banyak yang bisa mendapatkan. Dan kalau dibuat kolak ya panjang ya Pak ya, perjalanan pasti banyak bangetnya, kurang vitaminnya gitu. Kira-kira itu sih kalau tambahan dari saya. Tapi kalau misalkan untuk tak awal nggak apa-apa lah ya Kak Ani ya, itu kan supaya dari 5 yang 100 orang itu naik angkanya ya Kak Ani. Baik, Pak Hadi sudah terjawab ya pertanyaannya. Baik, kemudian berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Isu Panggino. Salam sehat, 5 menitnya 540995 dari Jogja. Beliau bertanya, saya cocok sekali minum buah jeruk lemon setiap pagi sebelum makan, terutama untuk pencernaan. Namun terasa ngilu pada lutut. Apa kira-kira penyebabnya nih dokter? Tetap sehat tanpa obat. Ini gimana nih Kak Ani atau Kak Rosa? Oke, Ani menjawab dulu. Kenapa habis minum buah tadi, buah lemon, terasa ngilu lututnya? Oke, mungkin kalau misalnya bicara terasa ngilu pada lutut, biasanya harus cari tahu dulu ya, apakah memang benar dari konsumsi jeruk lemonnya atau mungkin sebenarnya karena masalah yang lain gitu, jangan-jangan tidak ada hubungannya gitu sih. Benar Bapak itu ya, kurang tahu, maaf ya kalau ada kesalahan ucapan nama. Gitu sih, jadi sebenarnya mungkin ngilunya takutnya bukan karena itu konsumsinya, karena sebenarnya kalau jeruk lemon tidak ada hubungannya sih ke arah ngilu lutut. Periksaan lagi sebenarnya Pak. Tadi sudah dijawab bahwa sebenarnya memang antara hubungan jeruk lemon kemudian dengan ngilu pada lutut memang tidak berhubungan erat ya Pak ya gitu kan. Jadi memang mungkin ketika Bapak mengkonsumsi lemon itu baik-baik saja, tapi ternyata ada lutut yang rasanya ngilu ya gitu kan. Bisa jadi ini difaktorkan penyebab lain, misalnya pernah dengar dengan nama osteopenia atau pengroposan tulang, itu bisa juga disebabkan oleh karena hal ini gitu ya gitu. Mungkin untuk kondisi ngilu pada lutut bisa ditanyakan kembali ke dokternya ya, perawat Bapak ya. Tapi kalau misalnya selama jeruk lemon dikonsumsi pagi hari tanpa makan dulu dengan pencernaan yang lebih baik ya, monggo silakan, itu memang bisa dipertahankan. Mungkin tambahan dari saya itu. Baik, terima kasih Kak Rosa. Pertanyaan berikutnya, sebagai pengingat untuk para peserta yang bertanya, diharapkan bertanya pada kolom Q&A ya, bukan dari chat. Jadi dipindahin aja pertanyaan kolom Q&A. Kemudian gantiannya sekarang untuk yang raise hand dulu, untuk Pak Ali Mardi. Sudah siap Pak untuk pertanyaannya? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kedengaran Pak Ali? Silakan Pak. Sebelum pertanyaan, saya mau terima kasih dulu ke Lakes. Pertama, hari ini memperingati Hari Buah Sedunia. Mungkin bulan depan Hari Buah se-Asia. Bulan depan lagi Hari Buah se-Indonesia. Bulan depan lagi Hari Buah se-Jakarta. Wes, mantap. Setuju Pak Uca ya? Setuju. Boleh Pak. Nah, ini pertanyaan, saya tertarik dengan penjelasan Pak Uca tadi mengenai manfaat makan buah ya. Saya stretchingnya ke satu manfaat saja ya, yaitu tentang
membantu mengatasi kegemukan. Karena saya sendiri rasanya agak gemuk juga. Pertanyaannya Mbak Ocha, Mbak Ani, untuk mengatasi kegemukan itu yang paling baik dari sekian banyak buah tadi yang disampaikan. Yang paling baik itu makan buah apa atau vitamin apa? Kan tadi kalau buahnya vitamin biasa bisa menyebutkan nama buahnya, atau juga mungkin lebih fokus ke vitamin apa untuk mengurangi kegemukan ini. Nah, kemudian yang kedua, sebaiknya makan buah itu di jam-jam berapa? Apakah setelah makan, sebelum makan, atau di tengah-tengahnya, sehingga mempunyai efek yang benar-benar terhadap kegemukan itu. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, tadi Mbak Ocha mengatakan makan buah itu bisa menghemat biaya hidup. Nah, itu maksudnya mengurangi makan atau memperbanyak buah, Mbak Ocha? Terima kasih Mbak Ocha, Mbak Ani. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Limardi. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan tadi, penjelasannya memang saya ya Pak Limardi ya gitu kan. Memang buah tadi dikatakan bisa membantu mengatasi kegemukan. Kemudian buah apa sih yang bisa dikonsumsi agar tadi bobot tubuhnya bisa berkurang ya Pak ya, bukan itu salah satu pertanyaannya. Mengatasi kegemukan memang ini cukup harus menganalisa dari seluruh kebutuhan ya yang kita makan, tidak hanya pada buah tetapi juga ada pada sayuran, kemudian juga ada pada lauk pauk, kemudian juga ada makanan pokok seperti nasi, kentang dan teman-temannya ya. Jadi memang harus kalau untuk mengatasi kegemukan memang secara personal. Hanya saja untuk dari tadi berkaitan dengan hari buah ini ya, buah-buah apa saja sih yang bisa membantu untuk menurunkan berat badan ya. Memang buah yang harus banyak dikonsumsi adalah tadi yang kaya akan serat pangan. Kenapa kaya akan serat pangan? Karena fungsi dari serat pangan ini ternyata tidak hanya untuk melancarkan saluran pencernaan, tetapi juga untuk membantu memenuhkan lambung itu jauh lebih penuh. Jadi sehingga kalau kita konsumsi serat jauh lebih banyak, lambung kita akan terisi penuh oleh yang namanya tadi serat zat serat ini. Nah, ketika lambung kita penuh oleh serat, kita tidak mudah untuk mencari makanan lain. Nah, karena juga dari buah-buahan sendiri itu kandungan dari kalorinya itu cukup rendah dibandingkan dengan makanan-makanan jenis lain seperti misalnya nasi, kemudian protein. Ya, jadi salah satunya buah-buahan yang tadi yang sudah disebutkan bahwa mana yang buah-buahan yang kaya akan serat pangan. Pertama ada pir tadi ya sudah dikatakan, kemudian apel, kemudian alpukat, kemudian juga ada jambu ya, itu juga bisa meningkatkan serat, pepaya itu juga gitu. Jadi bagaimana untuk buah-buahan yang bisa membantu menurunkan berat badan atau kegemukan, yaitu buah-buahan yang kaya akan serat pangan. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai jam makan buah sebaiknya jam berapa ya? Bagi memang dari ketentuan dari Depkes sendiri memang ada dua ketentuan ya. Yang pertama, ketika berat badan kita kondisinya berat badan ideal, ya, porsi makan buah itu bisa dibarengi dengan makan besar, ya, seperti ada nasinya, kemudian sayur, lauk pauk, kemudian boleh ditambah buah. Namun untuk kondisi kegemukan, ya, yang misalnya mungkin berat badan body mass index atau indeks massa tubuhnya itu di atas 25, memang dianjurkan untuk buah-buahan ini dijadikan selingan. Nah, jadi cemilannya bukan lagi lontong, bukan lagi lupis, bukan lagi gemblong ya gitu, atau makanan-makanan jenis lainnya, biskuit, roti dan segala macamnya, tapi bisa diganti dengan buah ya gitu. Dan berapa jenisnya ya jamnya ya mungkin bisa di waktu-waktu selingan. Misalnya kalau misalnya biasa sarapan paginya misalnya jam 7, mungkin jam 10 itu sudah bisa makan buah-buahannya. Keempat itu bisa makan buah lagi. Nah,
malam sebelum tidur ya itu masih bisa untuk konsumsi lagi, asalkan 2 jam sebelum tidur itu sudah batas terakhir dari konsumsi makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian tadi berkaitan dengan menghemat gitu ya. Menghemat itu memang bukan mengurangi makanan, Pak. Tetapi menghemat di sini bukan menghemat di buahnya, tetapi menghemat dari jenis makanan lainnya. Ya, misalnya tadinya cemilannya harus ada lopis, ada bakwan misalnya, atau ada makanan-makanan lain gitu. Nah, ini kita bisa bantu hemat dengan konsumsi buah ya. Mungkin dari segi harga, mungkin buah-buahan yang besar misalnya papaya yang itu bisa kita makan untuk 2 hari ya gitu. Dibandingkan kita makan bakwan atau makan gorengan yang misalnya kita beli sama-sama 10.000 ya gitu, tapi kita habiskan dalam 1 hari. Jadi lebih ke arah sana untuk menghemat. Jadi menghemat dalam arti kata atau juga dengan kita konsumsi buah gitu ya. Tadinya uang belanjanya misalkan untuk kebutuhan yang lainnya jauh lebih tinggi, bisa dialihkan untuk mungkin kebutuhan yang non primer lainnya, misalnya mungkin sabun cuci atau segala macam yang mungkin pada saat COVID ini itu cukup meningkat kebutuhannya. Mungkin itu ada tambahan dari Mbak Ani. Berbagai posisi. Cukup? Oke. Mudah-mudahan Pak Limardi bisa memahami ya Pak gitu. Terima kasih kepada Kak Ocha, semoga berkenan jawabannya pada Pak Limardi juga. Bergerak ke pertanyaan berikutnya dari peserta. Untuk Bapak Edi Suparmin, sudah siap Pak? Sudah siap. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dikatakan menyinggung juga bahwa makan buah bisa untuk melawan COVID. Nah, ini sebetulnya apa sudah ada studi gitu ya, korelasi antara makan buah sebagai antivirus corona. Kalau memang iya, kan kita juga nggak usah vaksin gitu ya. Makan buah aja pasti udah oke lah gitu. Kira-kira seperti apa gitu. Terus yang kedua, mana yang lebih baik, makan buah langsung atau dijus? Karena mungkin ada beberapa lansia yang susah ngunyah gitu, apa nggak ada gigi atau gimana, sehingga dia hanya bisanya kalau begitu saja. 2 pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Pertanyaannya, pertanyaan pertama, makan buah untuk melawan COVID gitu ya Pak ya. Jadi gini loh Pak maksudnya. Untuk melawan COVID itu memang saat ini kita kan belum ada vaksin, betul. Kita memang harus menunggu vaksin gitu. Tapi sambil menunggu vaksin ini kan kita tidak mungkin ya menunggu vaksin terus kita nggak ngapa-ngapain. Jadi fungsinya adalah untuk melawan infeksi itu kita membutuhkan imunitas tubuh kita itu lebih prima dibandingkan dari ketika tidak ada virus yang sedang pandemik ini. Nah, untuk melawan untuk meningkatkan imunitas ini, itulah tadi yang dibahas tentang konsumsi buah yang banyak vitaminnya yang bisa meningkatkan imunitas. Mungkin istilahnya bukan dalam arti harfiah ya melawan COVID, tapi dengan meningkatkan imunitas. Ketika pun misalnya ada virus yang masuk ke dalam tubuh, kita mampu melawannya. Gitu. Kita tidak akan sakit, gitu Pak. Sebenarnya tujuannya itu. Gitu. Pun orang-orang yang sudah terkena infeksi COVID ini yang sudah dirawat, para dokter ini membantu supaya jangan sampai imunitas mereka turun. Gitu. Setahu saya cara kerjanya gitu, karena memang belum ada vaksinnya. Para dokter membantu orang-orang yang sakit ini supaya dia bisa melawan sendiri virusnya dengan meningkatkan imunitas. Gitu, dengan berbagai guideline yang para dokter punya gitu. Jadi prinsipnya adalah kita meningkatkan imunitas kita ke tahap yang seprima mungkin dibandingkan dari biasanya. Dengan demikian harapannya adalah kita sehat, kalaupun ada virus apapun yang masuk, ya cuma COVID aja, itu kita tidak akan sakit. Gitu. Sebenarnya tujuannya ke arah sana. Gitu, kira-kira seperti itu ya Pak. Nah, untuk yang kedua, mana yang lebih
Bisa nambahin nggak nih? Oh ya boleh dong. Jadi kan Pak siapa tadi yang bertanya? Pak Edi loh. Pak Edi, saya dokter Ika, Pak. Jadi prinsipnya begini, saya biar mudah dipahami. Ya, jadi sebenarnya tubuh itu sudah luar biasa, Pak. Jadi secara otomatis sudah ada pertahanan dalam tubuh kita sendiri itu. Jadi intinya saya analogikan, seandainya sebuah negara ada tentaranya, seandainya ada mau musuh masuk nih ya, jadi ada tentara yang akan menghadang, dibantu oleh mungkin seluruh rakyat Indonesia, sama dengan ketika ada bakteri atau kuman atau virus yang masuk dalam tubuh, itu tubuh akan melawan, gitu ya, dengan yang kita sebut dengan sistem kekebalan tubuh. Nah, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh itu bagaimana caranya? Karena virus ini kalau masuk dalam tubuh kita biarkan akan rusak sel-sel tubuh kita. Tubuh itu kan hidup ya Pak, terdiri dari beberapa sel. Itu tadi Pak Muklis. Pak Muklis kan udah kirim. Kalau kita biarkan, maka si virus atau bakteri ini lama-lama akan rusak sel. Betul, tapi pasti. Kalau semuanya rusak, akhirnya timbul gejala sakit seperti demam dan sebagainya. Bagaimana cara kita untuk melawannya? Sistem pertahanan tubuh ini kita tingkatkan. Seandainya negara kita tadi yang saya sebutkan, mungkin dengan tanknya mungkin atau pelurunya atau teknik untuk berperangnya seperti apa, nah itu harus kita perkuat sama dengan kita. Bagaimana caranya? Berarti sel-sel tubuh itu harus kita baguskan, harus kita kuatkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan makan makanan yang seperti yang dicontohkan Mbak Ani tadi, terutama ada vitamin C, vitamin E, dan vitamin K yang kalau nggak salah tadi sudah disebutkan beberapa. Nah, dengan vitamin-vitamin tersebut, suplemen yang mengandung bermacam-macam buah dan sayur. Bagaimana kita kalau mengkonsumsi buah-buah dan sayuran itu diganti dengan obat Berarti aslinya lah ya. Terima kasih. Iya, saya coba jawab ya, Ibu Sukanti. Oke. Sekarang udah ada obat atau suplemen, baik. Kalau misalnya nih mau obat atau suplemen, coba dibaca lagi Bu. Biasanya obat atau suplemen ini paling kandungan yang ada di dalamnya itu ngejar dari vitaminnya, mineralnya gitu. Tapi kita kan nggak cuma itu ya, tubuh ini nih kebutuhannya gitu. Jadi dalam mengkonsumsi makanan itu kan tidak bisa gimana ya? Iya tunggal, jadi mengedepankan satu, terus itu dibuat seakan-akan dia segalanya gitu kan, superfood. Kemudian yang lain ditinggalkan gitu. Tidak, kita kembali lagi tadi yang sudah dijelaskan dari Kak Ocha ya tentang tumpengnya tadi gitu. Nah, oleh karena itu konsumsi buah itu tetap harus dalam bentuk aslinya gitu, karena ada manfaat lain yang bisa kita dapatkan tadi di serat gitu. Terus juga ada kalorinya kan. Nah, di serat ini kalau dari suplemen biasanya nggak ada gitu. Kalau misalnya mau ngejar dari sana, dan nggak mungkin kan suplemen memberikan rasa kenyang gitu. Jadi itu dua hal sih yang mungkin akan hilang ketika ibu akhirnya mengkonsumsi hanya pengganti buah sayur dari suplemen seperti itu. Nah, selain itu juga serat ini tadi nggak cuma sekedar serat itu bikin kenyang, terus yang tadi bikin apa namanya dari vitamin buah itu menjaga sistem pencernaan tubuh, tapi dia bagus juga kan untuk mengontrol ada kelebihan kolesterol misalnya seperti itu. Jadi ada manfaat-manfaat lain yang kita tidak akan dapatkan nih kalau kita misalnya hanya konsumsi dari suplemen. Ya, jadi tetap kembali ke yang alaminya dulu, kan urutannya jangan dibalik gitu. Jadi kita
cari yang dari alaminya dulu. Kalau sekiranya dengan konsumsi yang alami sesuai anjuran ternyata kebutuhan kita saat kondisinya memang butuh ada lebihan asupan suplemen, nah itu baru kita sediakan. Tapi kita utamakan dulu dari yang alami, buah aslinya, makanan aslinya dulu, baru dicari yang suplemen kalau kita ada kebutuhan yang berlebih dengan kondisi itu, dan mungkin memang harus dikonsultasikan dulu ke dokter. Tapi bacanya sih sumber alami jadi prioritas ya. Kembali lagi kepada peserta yang angkat tangan. Sekarang Pak Agus Yekti. Pak Agus sudah siap? Pak Agus Yekti. Lagi makan. Oke, Bertanya Pak? siap. Halo. Ya. Silakan Pak. 100. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kita resen dulu, baru dia kasih biar bisa masuk aja. Sebelum bertanya, saya ingin sampaikan terima kasih pada Yakes yang telah menghadiahkan Arsel buah. Ya, cukup bermanfaat insya Allah untuk kami dan PMP kami di Tangerang Selatan. Hanya terbatas barangkali satu doa. Ya. Oke, by the way, terima kasih banyak atas perhatiannya di hari buah ini. Selamat pada Yakes untuk memperingati hari buah sedunia ini. Pertanyaan kami kaitannya dengan Mbak Ani yang menjelaskan kebutuhan vitamin sehari, ya, dari vitamin A sampai vitamin E. Nah, itu kalau dihitung secara sama itu hari apa miligram. Sebagai contoh tadi saya sedikit mencatat, misalnya vitamin B1 itu kebutuhannya 1,1 sampai sekian miligram ya per hari. Nah itu kalau dipenuhi dengan yang satu buahnya itu 0,9, itu butuh 6 jeruk. Nah, pertanyaan saya nih, kalau vitamin A sampai E itu dalam kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi, itu kira-kira berapa kantong buah yang harus dimakan hari? Nah itu dihitung ya, kalau dihitung beneran ya. Itu satu. Yang kedua, dengan mudah-mudahan webinar ini akan mengubah pola makan kita menjadi ada tambahan buah. Apakah kira-kira bagaimana ya diganti dengan sebagian buah gitu. Nah, apakah memakan buah itu akan menghasilkan nasi dan lauk seberapa besar itu, dan berapa banyak buahnya itu berkaitan dengan saya kira jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih banyak. Buat lebih tinggi, memang untuk kandungan vitamin yang tinggi pada buah-buahan, buah dan sayur ya. Tapi pada buah-buahan memang di vitamin A dan vitamin C gitu. Kalau mau dihitung kayak tadi misalnya dengan anjurannya sekian, kemudian kebutuhan sekian, biasanya dengan buah-buahan saja itu memang sudah bisa dipenuhi untuk vitamin A dan vitamin C gitu. Tapi kalau kita bahas soal vitamin B, terus vitamin E gitu, dari sumber buah-buahan memang dicukupi, betul Pak. Tapi bukan berarti kita harus makan akhirnya jadi 6 buah terus atau beberapa keranjang gitu ya. Karena vitamin-vitamin ini bisa dapatkan dari makanan yang lain gitu. Nah balik lagi, kita balik lagi bahasnya kan gizi seimbang gitu. Jadi kalau untuk vitamin B dalam buah-buahan memang ada kandungannya, tapi memang tidak setinggi misalnya di dalam sumber protein hewani misalnya atau di protein nabati. Nah itu akan jauh lebih banyak gitu. Atau misalnya kayak tadi ngebahas vitamin E
itu lebih banyak kandungannya ada di lemak gitu. Tapi lemaknya tadi ya pilihannya ya lemak baik gitu. Yang megang ranking memang di almond suka sebenarnya. Jadi kalau misalnya pemenuhan dari buah memang akhirnya kelihatannya tidak masuk akal gitu ya Pak untuk jumlahnya. Tapi kalau misalnya kita akhirnya balik lagi ke gizi seimbang, mengikuti aturan berapa porsi makan untuk nasinya, berapa porsi untuk sayur buah, kemudian berapa porsi untuk lauknya, itu pasti akan terpenuhi. Ya, jadi ketika sumber kebutuhan protein, karbohidrat, lemak terpenuhi, maka yang tadi vitamin itu pun juga akan terpenuhi. Itu pasti akan terpenuhi. Sudah jelas. Kira-kira gitu ya Pak ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada Kak Ani atas penjelasannya. Untuk Pak Agus. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan. Ada 2 ya? Ada dua. Baik, kalau memang itu kegiatan berlangsung bertahun-tahun, memang ada beberapa faktornya, tapi kita bisa coba sedikit-sedikit mana yang kita merasa paling nyaman dulu aja. Gitu. Misalkan biasanya makan nasi lauk aja, terus mau tambahin ada jadwal buahnya. Kalau nggak pas di jam makan ya nggak apa-apa, buat cemilan misalnya. Kalau misalnya biasanya makan cemilannya mungkin gorengan, makan gorengannya bisa sampai 3 porsi. Coba dikurangin, misalkan porsi gorengannya dari 3 jadi 2, nah 1 porsi gorengannya diisi sama buah, kan bisa. Jadi pelan-pelan aja, yang memang bukan sebagian dari kebiasaan, kemudian kita akan kebiasaan, saya tahu itu pasti sulit, tapi kita bisa coba pelan-pelan mana yang lebih nyaman. Kalau mau di jam snack boleh, kalau lebih nyaman di jam makan ya berarti ada biasanya sih kalau memang mengikuti anjuran piring makannya akan ada pengurangan porsi nasi, kemudian masuk porsi buah misalnya. Tapi ada catatan mungkin untuk yang bisa didiskusikan nanti ya Pak ya gitu. Tapi kalau misalnya tujuan langsung ganti nasi ke buah ya itu jangan gitu, karena ada kandungan yang di dalam nasi, itu kan nasi memang sumber karbo. Kalau kita mau ganti dengan buah nggak kebayar Pak ibaratnya gitu. Jadi tetap kalau mungkin kan kita pernah tahu porsi piring makan seberapa, atau kayak misalnya yang tadi dijelaskan Mbak Ocha si tumpeng tadi, nah berapa sih kan porsi paling bawah tuh ada porsi karbohidrat ya, tidak sampai 4 porsi yang tadi tertulis di situ, itu bisa mengikuti di sana. Itu udah sesuai dengan anjuran gitu, udah sesuai kesepakatan dari Kemenkes juga. Itu saja yang diikuti gitu. Jadi jangan sampai akhirnya ada satu jenis makanan yang dihilangkan sama sekali kita tidak konsumsi, jangan gitu. Karena itu akan mengganggu keseimbangan dari diri kita makan, kira-kira gitu. Karena tidak semua buah-buahan yang anak suka. Penjelasannya Kak Ocha. Ya, terima kasih. Ya, memang buah-buahan dengan anak-anak sedikit sulit ya gitu. Sebenarnya gini, mungkin buah-buahan beberapa bisa dipilihkan yang rasanya disukai oleh anak-anak terlebih dahulu ya. Jadi memang kita harus mulai mengetahui sih sebenarnya gitu, si anak ini sebenarnya lebih suka buah apa sih gitu kan gitu. Jadi memang untuk memperkenalkan buah terhadap anak-anak sebenarnya memang dari usia dini ya, dia usia 6 bulan sampai dengan atas itu memang proses di mana mulai memperkenalkan rasa terhadap anak-anak ya gitu. Jadi untuk memperkenalkan pada saat yang sudah mungkin balita ya yang agak kesulitan dengan apa namanya yang sudah mengenal rasa, baiknya didahulukan rasa yang disukai ya. Kalau misalnya dia lebih suka rasa manis, jadi buah-buahan yang manis dulu. Atau kalau misalnya memang harus diolah ya gitu, apa namanya tadi agar si anak ini mau dulu ya konsumsi atau apa istilahnya bukan dipaksa ya kita agar buah ini masuk dulu lah ke dalam tubuhnya, bisa dibantu dengan tadi mungkin jenis makanan yang disukai, misalnya dimasukkan ke dalam puding ya, atau misalnya dimasukkan ke dalam apa namanya mungkin ibunya bisa berkreasi misalnya bola-bola buah, atau dibikin es krim ya gitu, kayak es apa namanya kalau kita bilang es potong ya, es yang pakai stick ya, itu sih juga bisa. Jadi memang balik lagi pintar-pintarnya kita untuk awalnya memperkenalkan rasanya terlebih dahulu ya, supaya anak itu mulai menyukai dan lama-kelamaan mungkin jadi kebiasaan.
Mungkin ini yang bisa saya jawab. Terima kasih Kak Rosa penjelasannya. Memang ya kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu dan zaman dulu waktu kecil semua buah-buahan itu pasti coba ya. Iya, betul. Karena sekarang mungkin emang pemilih gitu. Ya. Ya, karena mungkin buah-buahannya ada rasanya ya, rasanya itu ada yang asam atau apa. Memang usia dewasa itu terkait dengan pengecapan rasa ya. Gitu kan ada beberapa rasa-rasa yang tidak disukai ya, terutama buah-buahan yang pahit atau terlalu asam ya, gitu kan gitu. Dan memang sebaiknya untuk tadi memperkenalkannya dengan buah-buahan yang rasanya manis atau enak atau segar. Terima kasih Kak Rosa. Sekarang berhubung sudah mau mendekati selesai acara jam 11, satu lagi pertanyaan terakhir. Milih-milih nih, tadi Dari aja. yang akan kami itu ada pertanyaan dari tangan kepada Bapak atau Ibu Dek Nur Cahya. Sudah siap? Dek tuh apa lagi? Dek Nur Cahya. Yang sudah bersama ya itu, nggak semua di kampung. Halo Bapak atau Ibu Dek Nur Cahya. Bapak. Halo. Atau Ibu. Yang berapa meja? Bapak. Ya, silakan Pak. Dengar suara saya? Pertanyaan habis saya baca pantun aja. Iya. Berharap bahwa acara webinar ini dapat menambah wawasan pada para peserta khususnya terkait buah-buahan ya yang diperlukan atau yang kita butuhkan dalam rangka meningkatkan kesehatan kita agar tidak gampang sakit atau yang saat ini tidak mudah terjadi.